Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Anak-anakku yang kucintai, pembelajaran produktif hari ini khususnya untuk materi administrasi infrastruktur jaringan kita mulai. Dan kita berdoa semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 2 atau kelas 11, walaupun kalian di rumah tetap belajar dan juga harus jaga kesehatan. Pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, materi pada pagi hari ini adalah permasalahan pada VLAN. Anak-anakku yang kucintai, langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung pada materi. Materi pelajaran pada hari ini adalah administrasi infrastruktur jaringan, permasalahan pada VLAN. Minggu kemarin sudah saya jelaskan yang namanya cara kinerja atau pengertian daripada sebuah VLAN, konsep VLAN, cara kinerja VLAN itu seperti apa. Sedikit saya ulangi, VLAN. Definisi daripada VLAN adalah sebuah cara pada jaringan komputer untuk membuat jaringan-jaringan yang menurut logika, yang menurut akal, yang di logika, terpasang secara berkelompok, sendiri-sendiri, berkelompok. Contoh, VLAN itu dicontohkan seperti sebuah gedung. Di dalam gedung, ya, dalam bangunan atau gedung itu terdapat ruangan. Ini contohnya daripada VLAN. Contoh daripada. Nah, jenis-jenis VLAN, ya, sedikit saya ulangi ini ya, sebelum kita ke permasalahan VLAN. Jenis-jenis VLAN itu ada berdasarkan portnya, ya, itu dibagi dari 6. Ada VLAN port base, MAC address base, ya, VLAN berdasarkan MAC address, VLAN berdasarkan protokol base, IP subnet base, ya, authentication base VLAN, combination base VLAN. Itu jenis-jenis VLAN ada 6. Nah, tipe koneksi pada VLAN itu ada 3. Access link, trunk link, hybrid. Ini saya mengulas dari tentang VLAN yang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mendeteksi permasalahan. Metode, kita juga akan belajar metode troubleshoot. Metode troubleshoot pada sebuah. Dari dasarnya, prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN itu sama seperti ketika kita mendeteksi permasalahan pada jaringan LAN. Diperiksa kabel, diperiksa switch hubnya, konektornya. Kalau sudah diperiksa semua bagus, kita mau tes koneksinya dengan menggunakan command prompt link to IPN. Ini sama pada VLAN, ya, pada VLAN ataupun pada LAN, ini sama, pada dasarnya sama. Ya, jadinya VLAN ataupun permasalahan pada VLAN itu ada prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN, teknik konfigurasi ulang VLAN, prosedur pengecekan hasil perbaikan, prosedur pembuatan laporan perbaikan VLAN. Troubleshooting seperti yang saya bilang tadi, masalah troubleshoot. Apa atau troubleshoot itu? Merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Troubleshooting umumnya digunakan untuk dalam berbagai bidang, seperti pada bidang komputer, administrasi, sistem, dan juga bidang elektro. Jadi istilah troubleshooting itu bidang-bidang tersebut. Dalam dunia komputer, segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer yang bermasalah, trouble,
Nah, tujuan mengapa harus ada troubleshoot? Kenapa toh ketika kita sudah membuat sebuah jaringan, kita itu harus ada, ya bukan harus, memang harus ada perawatan, harus ada. Jika terjadi troubleshoot, ketika terjadi permasalahan, bagaimana kita mengatasinya ya? Minimal kita harus tahu metode network troubleshoot. Selain itu, seorang administrator juga bertanggung jawab, maka namanya troubleshooting itu tugasnya admin jaringan. Ketika kalian nanti bekerja sebagai admin jaringan, di antara tugasnya ada namanya troubleshooting. Metode network troubleshooting. Ada 5 metode. Ya, ada 5 metode. Top down, bottom up, divide and conquer, find the difference, dan juga locate the problem. Jadi ada 5 metode untuk mendeteksi namanya troubleshoot permasalahan pada VLAN. Ya, tidak hanya pada VLAN saja, ini juga bisa terjadi pada yang bisa berhubungan dengan sebagian. Yang pertama, metode top down. Troubleshooting metode top down menggunakan pendekatan yang mengacu pada OSI layer. Nah, ingat lagi, kalian kelas 1 materi Komjardas, komputer dan jaringan itu, saya yakin sudah diajari atau dikenalkan dengan 7 layar OSI. 7 layar. Di situ disebutkan 7 OSI layer, 7 layar OSI. Di mana proses ya troubleshoot-nya ini dengan metode top down ini dimulai dari layar yang paling di layar 7 yang paling atas, baru lagi ke bawah, paling bawah sendiri atau layar 1 adalah physical. Atas itu ada aplikasi lain. Ke bawahnya jadi top down ini mendeteksi permasalahan dari layar paling atas. Metode yang kedua adalah bottom up. Troubleshooting menggunakan pendekatan yang merupakan kebalikan dari pendekatan top down, di mana proses troubleshooting dimulai dari layar 1 atau layar physical, baru kemudian naik ke layar atasnya. Kalau yang bottom up ini kebalikan daripada top down tadi. Kalau top down tadi dari 7 ke 1, kalau ini dari 1 ke 7. Ini metode troubleshooting. Tidak hanya terjadi pada VLAN saja, ini metodenya. Metode yang ketiga, find and conquer. Troubleshooting ini merupakan pendekatan gabungan antara top down dan bottom up, di mana proses troubleshooting ini bisa dilanjutkan ke atas atau ke bawah. Misal terjadi trouble di layar OSI 4, berarti penyelesaiannya langsung bisa ke 5, 6 atau 3, 2, 1. Jadi metode ini gabungan antara dua metode, 2, top down dan bottom up. Semua itu juga tergantung permasalahannya itu di mana. Misal permasalahan di layar 6, ya penyelesaiannya ya bisa ke 7, 8 atau 5, 4, 3, 2, 1. Ini tergantung dari titik permasalahannya. Yang keempat, metode yang digunakan adalah find the difference. Troubleshooting menggunakan metode ini adalah mencari perbedaan konfigurasi jaringan di bagian lain yang fungsinya sama dengan bagian yang bermasalah itu. Jadi find the difference, mencari permasalahan konfigurasi. Jadi mencari permasalahan konfigurasi yang sama. Mencari permasalahan konfigurasi
yang letaknya atau fungsinya itu sama. Dengan ada kesamaan itu maka terjadi namanya sebuah masalah atau problem. Ini find it. Golei, mencari. Konfigurasi yang berbeda di bagian jaringan tersebut sementara dapat disimpulkan menjadi penyebab terjadinya sebuah konfigurasi beda tapi fungsinya sama. Ini find it. Seperti itu. Tidak boleh. Yang kelima, locate the problem. Kalau ini locate mencari, metode ini mencari di mana tempatnya permasalahan itu. Ini memanfaatkan pendekatan ya 1 sampai dengan 3 dari perangkat. Ini bisa menggunakan tool namanya itu trace root ping. Dengan locate the problem ini kita bisa mendeteksi permasalahan itu menggunakan trace root ataupun perintah. Nah, itu metode-metode ya, itu metode-metode yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pada jaringan VLAN. Nah, tugas kalian di sini ada 5 pertanyaan ya, yang nantinya kalian kumpulkan di Google Classroom ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya kira semua jawabannya ada di materi di slide yang selanjutnya. Langkah-langkah pemeriksaan VLAN, memastikan pot, kabel, switch dalam kondisi baik. Harus kita pastikan. Periksa konfigurasi interface pada switch. Pastikan host telah berada pada VLAN yang sama. Jadi ketika terjadi sebuah masalah pada VLAN, kita harus mengecek pot, kabel, switch itu benar-benar kondisinya bagus atau tidak. Setelah itu baru kita ke konfigurasinya. Kalau kita sudah mengetahui pot, switch, pot kabelnya, switchnya bagus, kabelnya juga ke dalam keadaan bagus, ya, kita baru ke konfigurasinya, terus ke host. Nah, permasalahan yang terjadi pada VLAN, ya, ketika terjadi masalah pada switch interface-nya, solusinya adalah periksa kabelnya, pemasangan kabelnya sudah benar atau belum. Periksa interface-nya. Nah, ini contoh switch. Ini contoh switch. Ini miliknya Cisco. Ini miliknya Cisco. Ini VLAN-nya seperti ternyata VLAN-nya seperti. Yang kedua, permasalahan pada VLAN, masalah flapping pada interface set port untuk access only mode. Solusinya ketika terjadi di sini adalah menjalankan perintah show running konfigurasi. Perintah show running konfigurasi ini bisa kalian jalankan ketika kalian di rumah ataupun di laptop kalian atau di komputer kalian itu terpasang namanya aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Itu untuk mengetahui ketika kalian ketik show running konfigurasi itu hasilnya seperti apa. Nah, ini kalian harus punya aplikasi itu. Kalau tidak ada aplikasi itu tidak ada. Show IP address, show interface. Ini pakai namanya Cisco Packet. Periksa outputnya sudah keluarannya sudah benar atau. Yang selanjutnya, masalah pada VLAN yang terjadi pada VLAN trunking. VLAN trunking, sebuah konsep di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi, tidak memberikan secara individu. Nah, kalau terjadi semacam ini, solusinya adalah pastikan telah menggunakan switch yang tepat. Makanya saya bilang, milih switch itu yang bagus sekalian untuk jangka ke depannya. Ya juga kalian harus memastikan bahwa VLAN natifnya atau natif VLAN-nya harus sesuai. Harus sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak mungkin terjadi konfigurasi yang bagus. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan pada VLAN, ya, inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan cost dana. Ketika kalian menghadapi sebuah merancang sebuah jaringan, ya, masalah merancang sebuah jaringan besar, butuh router banyak, butuh
Ya, kita bisa menggunakan teknologi interVLAN ini. Ya, teknologi interVLAN ini cukup dengan satu router. Ini juga sudah teruji di beberapa kampus dan saya juga teruji. Ketika terjadi di sana, maka pastikan bahwa router nyala, router ini dipastikan nyala, ya. Lampunya berkedip, komputernya juga berjalan. Yang kedua, solusi yang kedua, pastikan switch virtual interface atau SVI-nya. Ya, SVI-nya telah dikonfigurasi dan juga pastikan terdapat double gateway pada switch tersebut. Saya kira itu untuk masalah permasalahan VLAN. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, baiklah anak-anakku. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan terpaku hanya untuk menonton video ini, tapi tetap kalian harus rajin-rajin membaca. Bapak Ibu Guru hanya sebagai pengantar saja. Kesuksesan kalian sendiri yang bisa meraih. Maka dari itu, kalian harus benar-benar rajin-rajin untuk membaca. Untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang dalam materi mengevaluasi routing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.